Lantas bagaimana persiapan pemilihan Presiden Amerika Serikat? Adakah negara bagian yang sudah memulai pemilihan presiden? Reporter TV One Yanri Subekti akan melaporkannya untuk Anda. Selamat pagi Yanri, adakah negara manakah yang sudah mulai melakukan pemilihan presiden di Amerika Serikat? Silakan dengan laporan Anda. Iya, rekan-rekan, untuk tahun ini sejumlah negara bagian juga menggelar atau mendirikan TPS untuk warganya sehingga mereka bisa memberikan suaranya lebih awal. Seperti diketahui, pemilihan early voting ini sudah diperkenalkan pada waktu pemilihan presiden tahun 4 tahun yang lalu, yaitu sekitar pada tahun 2020. Seperti diketahui, waktu itu adalah masa pandemi, di mana ada aturan uh, social distancing untuk mengurangi atau menekan pandemi. Dan ternyata itu cukup ampuh sekali untuk meningkatkan partisipasi dari warga Amerika Serikat untuk memberikan suaranya. Dan tahun ini sejumlah negara bagian, termasuk diantaranya di negara bagian New York, dan juga kota New York City di lokasi tempat saya mengabarkan yang merupakan yang berada di New York City, ini sudah menggelar early voting sejak 26 September yang lalu hingga 3 November, 2 hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum secara umum se-Amerika Serikat. Dan di Amerika ini seperti mungkin di Indonesia, sistem pemilihan atau pemungutan suara yaitu bisa waktu pelaksanaan pemilu pada 5 November yang lalu. Namun di beberapa negara bagian ini juga sudah menggelar ataupun memberikan kesempatan kepada warganya untuk datang TPS yang telah ditentukan awal sebelum masa coblosan, istilah di Indonesia, dan juga bisa melalui surat. Dan untuk pemberian early voting maupun pemberian surat ini tidak bisa ataupun tidak semua negara bagian melakukannya. Hanya negara-negara bagian yang sudah mengizinkan ataupun menyetujui. Seperti diketahui, di Amerika Serikat ini untuk pengaturan undang-undang pemilu maupun tata cara dan teknis pelaksanaan ini sepenuhnya diatur atau wewenang dari tiap-tiap negara bagian. Namun demikian, dari seluruh proses pemungutan suara nanti, hasilnya akan dihitung ataupun mulai dihitung secara serentak pada saat TPS pada 5 November nanti ditutup. Dan pemilu di Amerika ini tahun 2024, 5 November nanti, selain pemilu untuk menentukan memilih presiden, juga warga Amerika Serikat akan memilih pejabat-pejabat Kongres, yaitu secara nasional atau tingkat federal, yaitu anggota Kongres yang terdiri dari House Representative atau DPR Amerika, DPR-nya Amerika, dan juga anggota Senat, sepertiga anggota Senat. Selain itu, mereka juga memilih pejabat-pejabat negara bagian, sehingga setiap negara bagian memiliki surat suara yang berbeda-beda, dan tentunya berbeda dengan di Indonesia. Surat suara di sini hanya bertuliskan nama-nama kandidat, tidak disertai dengan foto ataupun calon-calon pilihan. Dan nantinya hasil ataupun perhitungan suara juga bisa mulai dilakukan setelah TPS pada pemilu 5 November nanti ditutup, baik itu penghitungan suara yang dilakukan early voting atau pemilihan umum awal maupun yang melalui surat. Dan juga yang berbeda dengan di Indonesia, meskipun saat ini pemilu tinggal 4 hari lagi, namun kedua kandidat calon presiden ini masih aktif menggelar sejumlah kampanye. Bahkan dari informasi yang kami peroleh, Trump nanti pada hari Senin, sehari sebelum coblosan ataupun pemilu secara umum, akan melakukan kampanye di 3 kota di 2 negara bagian yang berbeda. Demikian juga dengan Kamala Harris. Dan kondisi di Amerika Serikat sekarang mungkin terasa sudah mulai memanas ya dari emosi warganya. Terlebih saat ini kedua kandidat yang saat ini aktif menggelar kampanye di negara-negara bagian yang diperebutkan swing state, yaitu negara bagian yang hingga saat ini belum bisa diprediksi apakah mereka
akan Demokrat sebagai pemenang atau sebagian besar memilih Republik, seperti negara-negara bagian Pennsylvania, Nevada, kemudian Wisconsin, Michigan. Kedua kandidat ini saling aktif untuk menggelar kampanye merebut simpati warganya. Karena di Amerika Serikat untuk pemilihan ataupun yang menentukan siapa sebagai pemenang presiden ini tidak dihitung berdasarkan jumlah pemilih atau popular vote seperti di Indonesia, namun berdasarkan electoral college, yaitu jumlah angka atau nilai yang dimiliki oleh tiap-tiap negara bagian. Dan seperti diketahui dari hasil survei saat ini, perolehan electoral vote, electoral college kedua kandidat ini sangat bersaing ketat, hanya selisih 1%, sehingga yang membedakan adalah jumlah electoral college dari negara-negara bagian swing state yang saat ini kedua kandidat aktif sekali berkampanye. Dan menariknya juga, mungkin hampir mirip dengan di Indonesia, banyak sekali saat kampanye ini kedua kandidat terpancing emosi menggunakan kata-kata yang kasar atau bahkan semacam black campaign juga, termasuk contohnya seperti kemarin tepatnya Trump dalam suatu kesempatan dalam wawancara mengomentari salah seorang pendukung Kamala Harris yang merupakan mantan politikus dari Republik yang mengomentari yang bersifat ancaman ataupun sesuatu yang membahayakan, sehingga saat ini pihak saat itu peristiwa di Arizona sedang berupaya untuk membawa ataupun meminta pertanggungjawaban dari perkataan dari Trump tersebut. Demikian juga dari pihak Kamala Harris beberapa waktu yang lalu, di mana Presiden Biden yang seperti diketahui berada di kubu Kamala Harris terpancing memberikan komen mengatakan bahwa pendukung Trump adalah sampah. Namun demikian ini tentunya direspon negatif juga dari pendukung Trump, dan tentunya mungkin akan juga mempengaruhi mereka yang belum menentukan pilihannya. Jadi itu adalah gambaran situasi masyarakat atau emosi warga Amerika Serikat saat ini, terlebih menjelang pemilu yang kurang 4 hari. Namun demikian kondisi masih kondusif, aman, dan semoga nanti pada pelaksanaannya juga demikian. Hingga saat penghitungan suara maupun diumumkannya siapa pemenang pilihan ataupun Presiden Amerika Serikat mendatang. Rekan-rekan. Baik, pemilihan presiden di Amerika Serikat sudah dimulai. Terima kasih atas informasinya langsung dari Amerika Serikat. Terima kasih, Yandri.